Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, mahasiswa aktif program studi pendidikan kimia UIN Raden Fatah Palembang, kelas ganjil 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kedudukan pendidikan Islam dan hubungannya dengan pendidikan nasional. Mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Berbicara mengenai pendidikan, pasti sudah tak asing lagi. Pendidikan merupakan pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, maupun penelitian. Mengapa pendidikan itu penting? Karena pendidikan merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan oleh setiap umat manusia. Dengan pendidikan, kita dapat merubah peradaban dunia. Yang pastinya, dengan pendidikan ini, kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Semakin maju pendidikan, semakin maju pula negara tersebut. Jadi, pendidikan ini bisa dijadikan tolak ukur maju atau tidaknya suatu negara tersebut. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Jadi pendidikan Islam ini memang sangat perlu untuk membentuk karakter pelajar maupun masyarakat Indonesia, menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa serta berintelektual. Kemudian pendidikan nasional. Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional ini bertujuan juga untuk mencerdaskan generasi-generasi Indonesia. Nah, selanjutnya, kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional ini dibagi menjadi 3 segi. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Dan yang ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai. Pendidikan Islam sebagai lembaga, maksudnya pendidikan Islam dijadikan sebagai lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lembaga pendidikan formal atau resmi, yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan dasar, misalnya sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, SMP, atau madrasah sanawiyah. Sedangkan untuk pendidikan menengah bisa contohnya SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Yang kedua, lembaga pendidikan non-formal atau tidak resmi. Misalnya lembaga pelatihan, kursus, majelis taklim, kelompok belajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lembaga pendidikan informal. Contoh dari lembaga pendidikan informal ini adalah kegiatan belajar secara mandiri, pendidikan di lingkungan keluarga. Misalnya diajarkan tentang sopan santun, etika, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini meliputi diantaranya taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, Taman Pendidikan Anak atau TPA, dan kelompok bermain atau KB. Selanjutnya, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Maksudnya, pendidikan Islam dijadikan mata pelajaran pada lembaga pendidikan. Misalnya, pada sekolah umum, pendidikan Islam dijadikan mata pelajaran PAI atau pendidikan agama Islam. Sedangkan pada madrasah, pendidikan Islam dijadikan mata pelajaran seperti fikih, akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Yang ketiga,
pendidikan Islam sebagai nilai. Maksudnya adalah nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Misalnya akhlak, perilaku mulia, membersihkan kelas, membantu sesama, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menyertai jelas bahwa pendidikan agama Islam adalah kurikulum wajib yang harus diberikan. Jika pendidikan ini tidak diberikan, berarti tujuan pendidikan nasional tidak akan pernah tercapai secara maksimal. Karena ada beberapa siswa atau sebagian siswa, khususnya yang berada pada satuan pendidikan tertentu yang tidak mendapat pendidikan agama. Karena itu, kehadiran dari pendidikan Islam dan guru pendidikan yang profesional sangatlah dibutuhkan. Adapun hambatan pendidikan Islam. Yang pertama, hambatan internal. Hambatan internal ini misalnya masih bergantung pada pola pendidikan yang digariskan pemerintah, yaitu pendidikan untuk menopang pembangunan. Kurangnya dana dan fasilitas masih bergantung dengan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, hambatan perubahan. Hambatan perubahan ini misalnya pengembangan kebudayaan dan perubahan masyarakat yang cepat, sehingga pendidikan Islam semakin tidak berdaya kompetensi dengan laju perubahan masyarakat. Yang ketiga, hambatan mindset. Apresiasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam masih minim. Adanya pelapis sosial yang didasarkan pada ukuran serba materialistik dan menyebabkan masyarakat berlomba-lomba menyerbu lembaga pendidikan favorit. Jadi, untuk pendidikan Islam ini memanglah sangat minim. Banyak masyarakat di luar sana yang masih berbondong-bondong memilih lembaga pendidikan favorit. Adapun upaya membenahi sistem pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan Islam hendaknya lebih adaptif. Yang kedua, pendidikan Islam harus menuju integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang ketiga, pendidikan Islam hendaknya memperhatikan muatan bahasa asing. Yang keempat, pendidikan didesain sedemikian rupa sehingga mampu menumbuhkan kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan. Dan yang kelima, lembaga-lembaga pendidikan Islam mempertegas komitmennya untuk memantapkan dirinya sebagai lembaga yang mampu berkolaborasi untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan nasional dan pendidikan Islam ini memanglah sangat berhubungan satu sama lain. Mereka saling berkaitan, bersatu padu, berkolaborasi untuk mewujudkan sistem pendidikan Indonesia agar lebih maju dan optimal ke depannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.